Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linda Rosi Permata dengan NIM 200641007. Saya dari kelas SD 20A1 dan saya dari Universitas Muhammadiyah Cirebon. Tujuan membuat video ini ialah untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Dasar-Dasar Teknologi Informasi dan Komunikasi. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan pentingnya pemanfaatan TIK bagi guru di era pandemi dan di era globalisasi. Nah, sebelum menjelaskan itu, saya akan menjelaskan dulu apa sih latar belakang TIK itu. Teknologi informasi merupakan suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, memanipulasi data dengan berbagai cara agar menghasilkan informasi yang berkualitas. TIK saat ini berkembang dengan sangat pesat, namun kehadiran TIK ini memberikan dampak yang sangat besar di dunia pendidikan atau perkembangan terhadap bahan ajar dalam bentuk multimedia. Nah, perkembangan ilmu dan teknologi mempunyai dampak positif dan dampak negatif. Nah, apa aja sih dampak positif dan negatifnya itu? Nah, dampak positifnya ini semakin terbukanya dan tersebarnya informasi pengetahuan ke seluruh dunia menembus ruang dan waktu. Lalu dampak negatifnya ialah terjadi perubahan nilai, moral, aturan, atau norma dalam kehidupan yang dianut masyarakat. Teknologi informasi dan komunikasi yang kita nikmati saat ini pada awalnya dimulai dengan hal-hal sederhana. Seperti contoh, sebelum berkembang dengan sangat pesat teknologi ini, kita jika ingin bertukar cerita atau berkomunikasi itu dulu hanya bisa menggunakan dengan menulis surat atau tulis tangan, tulis ketik. Nah, dengan berkembangnya teknologi ini, kita dimudahkan untuk berkomunikasi walaupun lewat jarak jauh. Jadi tidak usah lagi kita menulis surat yang nyampenya itu yang sangat lama, butuh waktu. Dengan teknologi ini kita bisa langsung menyampaikan apa yang kita ingin diomongkan, diobrolkan. Nah, di abad 21 ini kita dimudahkan untuk berkomunikasi dengan jarak jauh. Bisa melalui langsung tatap muka dengan seperti Zoom meeting, WhatsApp, dan sebagainya. Nah, perkembangan yang sangat pesat dalam teknologi ini sekarang sudah dinikmati oleh semua orang. Akan tetapi tidak semua orang mengetahui sejarah atau latar belakang perkembangan teknologi ini. Dan sejarah ini akan menambah pengetahuan dan informasi kepada orang lain untuk mengenal lebih dekat. Dalam kondisi dunia ini, yaitu kan menghadapi pandemi virus COVID-19, mengharuskan dunia pendidikan pembelajarannya itu menjadi daring. TIK ialah sistem pembelajaran berbasis multimedia. Teknologi ini menyediakan gambar, teks, video, dan suara juga, sehingga topik ini menjadi sangat menarik, tidak monoton, jadi tidak membosankan. Di era informasi ini sudah tidak zaman lagi pendidik untuk gugup terhadap teknologi, karena sumber terpenting untuk menjadikan peserta didik menjadi lebih aktif dan mandiri.
Agar TIK ini digunakan oleh para tenaga pendidik, maka manfaat pelatihan harus terus dikembangkan, ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan untuk mengatasi permasalahan sehari-hari. Karena kalau tidak, maka keterampilan teknis ini yang dimiliki akan mudah terlupakan. Namun di sisi lain, Indonesia teknologi ini belum memadai. Banyak daerah pelosok yang masih kesulitan untuk menerapkan sistem pendidikan yang layak. TIK dalam era globalisasi ini memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia di seluruh pelosok. Teknologi informasi ini dan multimedia telah mewujudkan pembelajaran yang efektif dan menyenangkan dan melibatkan siswa menjadi aktif. Perlu diingat, di era globalisasi dan informasi ini, penguasaan terhadap informasi tidak cukup sekedar menguasai, tetapi diperlukan kecepatan dan ketepatan. Kan tidak ada gunanya karena menguasai informasi yang telah usang, namun perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang sangat cepat ini digantikan dengan informasi yang baru. Pada abad 21 ini merupakan pembelajaran yang mempersiapkan generasi penerus untuk menjadi generasi yang memiliki keterampilan kecakapan di era digital abad 21 ini. Lalu terkhusus untuk guru harus mengubah paradigma belajarnya. Apa saja atau bagaimana cara mengubahnya itu? Yang pertama, guru sebagai pengarah atau sebagai fasilitator, pembimbing, dan konsultasi. 2. Guru sebagai kawan belajar dan sumber pengetahuan. Yang ketiga, belajar berdasarkan fakta, menjadi berdasarkan proyek dan sumber. Lalu pengulangan dan latihan menjadi penyelidikan dan perancangan. Belajar diarahkan oleh kurikulum menjadi diarahkan oleh siswa. Solusi yang dilakukan untuk pembelajaran ini selama masa pandemi ialah dengan menggunakan pembelajaran daring. Tetapi bahwa guru hanya memfasilitasi buku-buku teks, buku-buku panduan, atau buku pendukung. Tapi yang terpenting itu mengakses dan menyiapkan komputer bagi siswa yang tidak membawa laptop. Jadi kesimpulannya, teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang saat ini yang memiliki kemampuan mengakses atau memanfaatkannya merupakan salah satu keterampilan di abad 21 ini yang harus dimiliki terutama oleh peserta didik dan pendidik. Dengan memiliki keterampilan kecakapan abad 21 ini, khususnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, dapat membantu dalam mengembangkan pelajaran siswa dalam upaya mencapai abad 21 seperti kemampuan berkomunikasi, kolaborasi, inovasi, kreativitasnya, dan kemandirian. Lalu sarana-sarananya itu, teknologi sudah tersedia banyak di dunia ini yang dapat dimanfaatkan oleh kita dalam proses pembelajaran di kelas seperti teknologi jejaring internet, sosial, aplikasi lainnya. Cukup sekian penjelasan mengenai pentingnya pemanfaatan TIK bagi guru di era pandemi dan di era globalisasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.